Peringkat pertama ada di Kabupaten Bandung, peringkat kedua di Kabupaten Karawang, ya, dan berikutnya di 6 kabupaten lainnya. Nah, ini yang ada di sebelah dari Karawang ini nih, sebelahnya ini masih anak muda yang berkarya. Asik. Ini ada Abdurrahman SE. Ini bagaimana nih tanggapan Pak Abdurrahman tentang banyaknya pelanggaran prokes COVID dan melibatkan anak-anak? Waktu dari Pak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdurrahman, asal dari Kabupaten Karawang. Yang terhormat para senior yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Baik, sesuai pertanyaan yang telah disampaikan oleh MC, mungkin sudah tidak asing lagi untuk masalah prokes ini dalam pilkada masa pandemi ini terlalu banyak dilanggar. Seharusnya mulai dari tim sukses maupun penyelenggara itu harusnya bisa untuk menjaga dan menyesuaikan aturan-aturan yang telah dibuat PKPU-nya nomor 13 tahun 2020 tentang masalah kampanye yang terlalu banyak melibatkan anak-anak dan lansia di situ. Di situ pun dijelaskan tentang pilkada di masa pandemi. Harusnya kan dibatasi. Di situ ada sampai 50 orang juga kan. Tapi kenyataan di lapangannya ini sesuai yang tadi disampaikan, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh PKPU-nya di yang nomor 13 tahun 2020 itu terlalu banyak dilanggar. Dari mulai tim sukses, seharusnya tim sukses juga harus bisa menjaga. Itu kan berawal. Kalau yang saya lihat di lapangan itu seharusnya calonnya itu kan mempunyai beberapa tim sukses. Harusnya mulai dari tim sukses bisa mengkondisikan dalam beberapa tempat ini minimal satu tempat sampai sekian orang. Tapi kembali lagi peran para KPU dan Bawaslu di sini, saya rasa perannya telah dimatikan dengan beberapa hampir semua calon sih di Kabupaten Karawang yang saya lihat. Gerakannya Bawaslu kemana? Gerakannya KPU kemana? Saya rasa untuk saat ini gerakan-gerakan itu dimatikan. Kenapa? Karena sesuai fakta di lapangan begitu banyak pelanggaran-pelanggaran, terutama prokes COVID-19 ini yang terutama yang selalu dilanggar. Mulai dari jaga jarak di mana, protokol kesehatannya dari mulai masuk ke ruangan sampai alat-alat kesehatan itu bahkan dilanggar gitu, tidak sesuai. Kalau kita mengacu kepada kejadian pileg dan pilpres tahun 2019 itu banyak KPPS yang meninggal. Saya sangat mempunyai rasa kekhawatiran ya di situ, bagaimana pada masa pandemi seperti ini dilakukan pilkada, terus para penyelenggara ini tidak terlalu keras untuk memberikan sanksi, memberikan teguran kepada semua calon. Terus kalau melihat dari ini pandangan saya, buat masyarakat ini dalam kondisi pandemi COVID-19 ini di tahapan pilkada ini, bagaimana responnya? Harusnya melihat juga kepada para penyelenggara khususnya yang ada di Provinsi Jawa Barat ini, respon untuk ketika kehadiran ini nanti bagaimana gitu kan? Apakah disesuaikan atau ya bukti di lapangan yang telah tadi saya sampaikan ini terlalu banyak dilanggar, nanti bisa berdampak kepada tingkat kehadiran pemilih yang kurang. Otomatis nanti kalau misalkan di masa pandemi ini selalu dari mulai protokol kesehatan sudah dilanggar, bakal menciptakan klaster-klaster baru COVID-19 khususnya di Jawa Barat.
untuk masa sekarang, apalagi sekarang masa dibahas banyak di lapangan. Kok musim pandemi ini pilkada masih dilaksanakan, kampanye calon udah melanggar aturan COVID-19. Kalau anak-anak sekolah masih belum boleh, gimana Pak tanggapan Bapak gitu? Saya juga bingung jawabnya, juga harus seperti apa jawabnya, karena penyelenggara sendiri pun kurang tegas gitu kan untuk kegiatan pilkada ini, untuk masalah prokes COVID-19 nya ini banyak, jadi berdampaknya yaitu berdampak ketika kehadiran nantinya itu, kalau yang saya lihat itu terus muncul lagi klaster-klaster baru COVID-19, bisa aja dan perumahan-perumahan itu muncul itu. Terus untuk selanjutnya, untuk masalah pilkada di Jawa Barat ini, masalah prokesnya menurut saya ini begitu kurang ya untuk persiapannya, terlalu dipaksakan. Kalau menurut saya terlalu dipaksakan untuk dalam masa COVID-19 ini. Jadi saya berpesan untuk pihak-pihak terkait agar untuk semuanya mengambil peran mensukseskan pilkada dalam kondisi yang memang tidak normal. Mungkin selain prokes pun, ya terutama yang di khususnya di Kabupaten Karawang ini yang terlalu banyak dilanggar itu adalah masalah prokes. Selain yang tadi telah dibahas bahwa ada beberapa penyelenggara ASN yang melanggar, ya bahkan kalau menurut Bapak yang Pak Umar ya tadi Pak ya, bahkan incumbent itu lebih banyak melanggar ya, seperti itu. Ya begitupun sama Pak, di kabupaten kami pun sama seperti itu. Petahana juga. Ya ini harus saya sampaikan karena ini salah satu aspirasi saya sebagai masyarakat kabupaten gitu kan. Ya saya lihat gitu kan, dan saya telah melaporkan salah satu penyelenggara pilkada yang telah disampaikan sama Bapak ini, salah satu panwascam di Kabupaten Karawang ini yang telah melanggar kode etik, tapi kan tidak ada, mungkin sudah diberikan surat teguran ya, teguran yang keras dari Bawaslu Kabupaten. Sebenarnya masih banyak pelanggaran-pelanggaran selain prokes di Kabupaten Karawang ini, yaitu salah satu beberapa kode etik. Jadi intinya kita sebagai masyarakat khususnya Kabupaten Karawang dan umumnya untuk masyarakat Provinsi Jawa Barat, kita sebagai masyarakat pun harus ikut mengambil peran lah untuk mensukseskan pilkada dalam kondisi yang memang tidak normal. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.